su'ila Rasulullah SAW an siyami Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, yaitu, ya Rasulullah, kalau orang puasa Asyura itu dapat pahala apa? Maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah. Siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yaitu tepatnya hari Senin akan datang, ya, 8 Agustus yang akan datang, itu yukaffiru sanah al-madiyah. Pahalanya adalah menghapuskan, yaitu menghapuskan apa? Tahun dosa yang tahun lalu, setahun yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi penghapus dosa setahun sebelumnya, tahun yang lalu. Terus pertanyaannya, itu dosa apa yang dihapuskan itu? Apa dosa-dosa kecil ataukah dosa-dosa besar? Maka para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Al-Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu dosa-dosanya diampuni setahun yang lalu, yaitu dosa-dosa kecil as-saghair. Itu kata Imam Haramain, ya. Kemudian tapi ada pendapat, yaitu Abul Ma'ali Mujalli bin Jami' al-Kursi. Abul Ma'ali Mujalli ini mengatakan, enggak, bukan hanya dosa-dosa kecil yang diampuni, tapi juga dosa-dosa besar, ya. Kalau Imam Haramain mengatakan dosa-dosa kecil diampuni bagi orang yang puasa Asyura, butuh dalil dong, kata beliau, kata Abul Ma'ali Mujalli ini, butuh dalil itu. Tapi ini kalimatnya umum, siapa yang puasa Asyura diampuni dosa-dosa setahun yang lalu, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahun yang lalu, ya Pak, ya. Ya, ini yukaffiru sana dia, tahun yang lalu diampuni. Dosa apa itu? Kata Abul Ma'ali Al-Mujalli, dosa kecil juga dosa besar. Eman Pak kalau enggak puasa hari Senin nanti. Menurut Al-Imam Mawardi itu mempunyai makna, ini di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, bermakna pengampunan dosa, juga dapat bermakna dijaga oleh Allah dari kemaksiatan sehingga tidak bermaksiat. Jadi diampuni tahun yang lalu, juga tahun depan dijaga dari kemaksiatan bagi orang yang berpuasa 10 Muharram. Allahumma shalli ala Muhammad. Niatnya bagaimana? Ya sudah, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau Inggris Timur, ya, Madura. Di dalam hati saya niat puasa Asyura sunnah lillahi ta'ala, sudah cukup gitu, ya. Pokoknya niatnya di hati, ya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini dikatakan wa akhrajal Baihaqi sumu tasi' wal ashir wala tusyabbihu bil yahud. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sumu tasi', puasalah tanggal 9-nya juga, 9 Muharram, hari Ahad, hari Senin 10 Muharram, hari Ahadnya 9 atau dikenal dengan At-Tasu'a, ya. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wala tusyabbihu bil yahud, kalian itu jangan menyamai Yahudi. Kalau Yahudi itu puasa cuma Asyura, umatnya Nabi Musa itu, Pak. Nah, jangan samai itu. Tapi kamu harus beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Tukhalliful yahud. Ya, Rasulullah selalu menekankan kepada kita, ojo niru-niru Yahudi. Puasalah tanggal 9 hari Ahad, kemudian disusul hari apa? Hari Senin, yaitu hari tanggal 9 Tasu'a, atau terus berikutnya besok
Niatnya ya napa Ustaz? Sudah dalam hati, saya niat puasa Tasu'a sunnah lillahi ta'ala. Kula niat poso Tasu'a sunnah karena Gusti Allah. Sudah dalam hati itu sah ya Pak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu. Apakah Rasulullah juga puasa Tasu'a? Enggak. Kenapa? Karena umur Rasulullah belum sampai ke Tasu'a. Waktu diperintahkan puasa Asyura, Rasulullah puasa Asyura 10 Muharram. Lalu bilang apa Rasulullah SAW? La in ishtu ila qabilin la asumanna yaumat tasi'. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika seandainya aku tetap hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Jadi Rasulullah sudah punya niat ya. Waktu puasa Asyura itu, puasa Asyura tanggal 10, Rasul mengatakan jika aku hidup sampai tahun ke depan, aku niat puasa apa? Tak niat poso Tasu'a. Loh, ini berarti sunnah kan? Karena Rasulullah sudah mempunyai apa? Niatan untuk mengamalkan Tasu'a. Akan tetapi Rasulullah belum tanggal 9 pun dipundhut kali Gusti Allah, wafat 12 Rabiul Awal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, berarti puasa Tasu'a sunnah. Walaupun beliau tidak melakukannya, beliau mempunyai niat untuk puasa Tasu'a, dan Rasulullah juga menganjurkan dan memerintahkan kepada kita sumut tasi' wal ashir, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Poso tanggal 9 Tasu'a, ambil 10 Muharram ya. 9 Muharram sama apa? 10 Muharram. Kalau yang akan datang Ahad sama Senin. Wala tusyabbihu bil yahud. Jangan niru-niru orang Yahudi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian juga dianjurkan sumu yauma Asyura, puasalah pada hari Asyura, wa khaliful yahud. Lalu kalian jangan tiru-tiru Yahudi. Tidak oleh tiru-tiru Yahudi. Nah, sekarang banyak orang, anaknya orang Muslim, agamanya Islam, tapi kelakuannya kayak kelakuannya Yahudi, kelakuannya Nasroro. Aduh, apa meneng sing LGBT ya. Naudzubillah min dzalik. Nyebrang apa iki? Dalan iki lho Pak, sing digawe penyeberangan ambek ngene-ngene mbek apa lembeng ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ku jenenge iku? Proseming. Apa ngene-ngene. Ya Allah. Mundar-mandir ngene itu viral itu. Nah, iku lek umpamane anak-anak kita enggak kita jaga, mungkin di perapatan Bumi Ayu iki wake ngene-ngene. Ngenteni kosong terus ngene-ngene. Naudzubillah min dalik. Ini Muslim tapi sudah kepengaruh Yahudi dan Nasoro. Maka Rasulullah SAW wa khaliful yahud, ojo tiru-tiru Yahudi. Almar'u ma'aman ahab, orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Naudzubillah min dalik. Wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kata Rasulullah SAW, puasalah satu hari sebelum Asyura, berarti tanggal 9. Wa yauman ba'dahu, dan puasalah setelah Asyura, berarti tanggal 11. Jadi kita ini diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah sunnah puasa tanggal 9 Muharram hari Ahad, kemudian 10 Muharram hari apa? Hari Senin. Selasanya 11 Muharram. Ustadz, nopo poso sedanten begini. Maka di sini ada tingkatannya orang berpuasa. Tingkatan yang paling rendah yaitu berpuasa Asyura saja. Ustadz, kalau puasa Asyura mawon ya nopo? Nggih mboten napa-napa. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Karena Rasulullah SAW itu menginginkan puasa Asyura sama apa? Tasu'a. Ojo sampai tiru-tiru Yahudi. Paham nggih Pak nggih? Gak apa-apa. Tapi tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada tingkatan sedang. Apa itu? Yaitu Ahad sama Senin. Berarti apa? Tasu'a sama Asyura. Ini tingkatan paling
sedang. Ada tingkatan paling tinggi telu-telune. Milih pundi, Pak? Milih mboten poso. Wah, berat iki. Gak milih iki tapi mulai mboten poso. Nah, iki sing ngomong iki berarti kudu poso iki. Ojo kok ngongkon tok tapi gak poso iki. Tapi sekolah remen poso sakniki, Pak, nggih. Sebab dengan puasa ini badan ini ringan. Terus bobot napa niki? Bobot badan ini berkurang. Kolesterol juga kurang. Asam urat gak kumat. Lek poso nggih. Tapi lek gak poso mangan tok, asam urat cedut ngono, Pak. Ya, tapi lek poso waras, Pak. Bener kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Posoho niscaya kamu sehat. Jadi terserah panjenengan nggih, mau yang tingkatan rendah poso napa? Asyura, Ahad mawon nggih, tapi makruh. Mau tingkatan sedang mau Senin mawon nggih. Terus mau tingkatan sedang berarti apa? Ahad sama Senin, Tasu'a sama Asyura niki sedang. Mau tingkatan paling tinggi berarti Ahad, Senin, Selasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kula mboten Ustaz, wis sakarepmu. Penting aku wis ngajarno. Lek sing ngomong ya wis wajib nggih, poso wajib niki. Sanes sunah lagi. Karena ngamalkan ilmu ngongkon uang ya kudu nglakoni ya. Apakah itu nglakoni Tasu'a sama Asyura? Kalau nggak bisa Tasu'a, Asyura sama apa? Yang 11 Muharram. Pokoknya poso diamalno nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Di sini dikatakan ru'ya ba'dul ulama. Ada ulama yang senang poso Asyura terus meninggal dunia. Terus ada orang yang mimpi ulama ini, orang alim ini. Sebagian ulama ya mimpi. Ini waktu hidupnya suka puasa Asyura, Tasu'a ya. Terus meninggal dunia ada orang yang mimpi. Fasu'ila an hali. Maka orang yang mimpi ini tanya kepada orang yang alim tadi yang suka puasa Asyura. Ya apa keadaanmu di kuburan? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala, maka orang yang meninggal dunia ini, seorang alim ini yang suka puasa Asyura mengatakan ghafarali bisyami yaumi Asyura. Aku diampuni oleh Allah dosa-dosaku lantaran poso Asyura. Dosa berapa? Dzunubas sitina sana. Dosa 60 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah ada di situ semua di kertas itu, Pak ya. Dosa 60 tahun diampuni, Pak. Krono cuma puasa Asyura ya. Eman, Pak ya. Saya belum 60 tahun. Kalau puasa Asyura dosa 60 tahun diampuni. Dosa cilik napa gede? Kan sudah tadi. Ada yang bilang dosa kecil, Imam Haramain, terus Imam Abul Ma'ali mengatakan enggak, dosa kecil dan dosa besar. Bahkan ulama lain mengatakan kudu dosa kecil lebih gede tok, tetapi dijogoh maksiat, dari kecemplung ke maksiat. Naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentang puasa Asyura.